Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai kebijakan moneter dan teori inflasi menurut pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu riwayat hidup dan karya Al-Makrizi. Selanjutnya ada inflasi dan korupsi, faktor-faktor penyebab inflasi. Berikutnya yaitu uang dan kebijakan moneter. Dan poin terakhir yang akan kami bahas yaitu relevansi pemikiran Al-Makrizi dalam konteks ini. Jadi, bagaimana sih perjalanan hidup dari seorang Al-Makrizi dan terdapat apa saja karya-karya dari seorang Al-Makrizi? Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makarizah, sebuah desa yang terletak di kota Baklabak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Makrizi. Masa kecil dan masa remajanya berada di bawah tanggungan kakek dari ibunya yang bermazhab Hanafi. Setelah kakeknya meninggal dunia, Al-Makrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Kemudian dalam perkembangan pemikirannya mengandung mazhab Zahiri. Al-Makrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu sejak kecil. Ia gemar melakukan rihlah ilmiah yang mempelajari berbagai ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh yang terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun. Ketika berusia 22 tahun, Al-Makrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan dinasti Mamluk. Pada tahun 788 Hijriah, Al-Makrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Imya, semacam sekretariat negara. Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Makrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri dari pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Al-Makrizi sangat produktif dalam menulis, khususnya di bidang sejarah Islam. Dia telah menciptakan lebih dari 100 karya dalam bentuk buku kecil maupun buku besar. Karya Al-Makrizi yang berbentuk buku kecil ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum. Kitabnya bernama Al-Niza' wa Al-Takhasum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Buku yang kedua yaitu membahas berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh para sejarawan lain. Kitabnya bernama Kitab Al-Imam bi Akbar Man bi Ard Al-Habasyah min Muluk Al-Islam. Selanjutnya, buku ketiga, ia menguraikan biografi singkat para raja. Bukunya bernama Tarajim Muluk Al-Gharab dan Al-Zahab Al-Masbuk bi Zikr Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Dan yang keempat, buku kecil yang ia bahas yaitu buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir khususnya. Kitabnya bernama Syudzur Al-Uqud fi Zikr Al-Nuqud Al-Akyal wa Al-Auzan Al-Syari'iyah Risalah fi Al-Nuqud Islamiyah dan kitab Ighasatul Ummah bi Kasfil Ghummah. Sedangkan terhadap karya Al-Makrizi yang berbentuk buku besar yaitu yang pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia. Kitabnya bernama Al-Khabar an Al-Bashar. Buku kedua menjelaskan sejarah Islam umum. Kitabnya bernama Kitab Al-Durar Al-Mudi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah. Dan yang terakhir, buku ketiga yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam yaitu kitabnya bernama Kitab Al-Mawa'iz wa Al-I'tibar bi Zikr Al-Khitat wa Al-Attar. Kitab Ittiaz Al-Hunafa bi Zikr Al-Aimah Al-Fatamin Al-Khulafa dan kitab Al-Suluk li Ma'rifah Dual Al-Muluk. Teori inflasi menurut pemikiran Al-Makrizi.
Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa invasi merupakan fenomena alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia pada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Menurutnya, inflasi terjadi ketika harga mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Pada titik ini, persediaan barang menjadi terbatas dan karena konsumen sangat membutuhkannya, sehingga mereka perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama. Kemudian, Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal. Yang pertama, inflasi alamiah, yaitu inflasi yang disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Yang kedua, inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Contohnya seperti korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang. Pembahasan selanjutnya mengenai korupsi. Korupsi ini dilakukan oleh para pejabat yang tamak. Mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja, serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Yaitu pemikiran ekonomi dari Al-Makrizi. Nah, Al-Makrizi ini berada pada tahap kedua dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Dia selalu melihat bahwa setiap permasalahan dalam kilas balik dan mencoba untuk memotret peristiwa ekonomi suatu negara dengan fokus pada beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya pemerintahan. Saat itu, Al-Makrizi adalah seorang pemikir ekonomi Islam yang melakukan kajian khusus tentang uang dan juga ekonomi. Al-Makrizi juga membahas mengenai konsep daripada uang. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah dan fungsi uang menurut Al-Makrizi. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makrizi menjelaskan bahwa orang-orang Arab yang jahil menggunakan dinar emas dan bukan perak sebagai mata uang yang dipinjam dari Roma dan Persia masing-masing. Setelah kedatangan Islam, Rasulullah mendirikan berbagai praktik muamalah menggunakan dua mata uang dan bahkan mengaitkannya dengan undang-undang tentang zakat properti. Perubahan yang sangat signifikan pada mata uang ini terjadi pada tahun 76 Hijriah. Sementara itu, Al-Makrizi menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang emas dan perak, menyadari bahwa uang bukanlah satu-satunya faktor yang menaikkan harga. Menurutnya, penggunaan emas dan perak tidak serta-merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian. Hal ini karena inflasi juga dapat timbul dari faktor alam dan tindakan sewenang-wenang para penguasa. Kedua, ada implikasi penciptaan mata uang kualitas buruk. Al-Makrizi percaya bahwa penciptaan uang berkualitas buruk akan menghilangkan kualitas uang yang baik. Hal ini terbukti ketika ia menggambarkan situasi moneter pada tahun 569 Hijriah. Pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, uang yang dicetak kualitasnya sangat buruk dibandingkan dengan uang yang beredar. Menurut Al-Makrizi, hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti dari masing-masing negara yang mengadopsi kebijakan berbeda untuk menandai bentuk dan nilai dari dinar dan dirham. Misalnya, ada beberapa perubahan tambahan dalam komposisi logam yang membentuk perunggu dinar dan dirham. Jadi, ada ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika pasokan bahan logam untuk uang tidak cukup untuk menghasilkan sejumlah unit moneter tertentu. Ketiga adalah konsep daya beli uang menurut Al-Makrizi. Pencetakan uang harus meningkatkan minat pemerintah dalam penggunaan mata uang pada kegiatan di masa yang akan datang. Jika hal ini diabaikan, akan menghasilkan peningkatan yang tidak seimbang. Ketika uang dicetak, sebagian bagian dari kegiatan produksi, daya beli uang dapat menurun. Dalam kasus seperti ini, Al-Makrizi memperingatkan para pedagang untuk tidak khawatir dengan peningkatan nominal keuntungannya. Menurut Al-Makrizi, mereka akan memahami hal ini ketika mereka mengeluarkan lebih banyak untuk berbagai jenis pengeluaran. Dengan kata lain, pedagang ini menghasilkan banyak keuntungan sebagai produsen, namun sebagai konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai relevansi pemikiran ekonomi Al-Makrizi pada masa kini. Salah satu pemikiran Al-Makrizi yang masih relevan dalam konteks kekinian adalah inflasi. Pada masa Al-Makrizi, salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang tidak seimbang dengan melakukan pencetakan mata uang asing yang nilai nominalnya tidak seimbang dengan kandungan logamnya, sehingga menyebabkan terdepresiasinya emas dan perak atau mata uang berharga lainnya. Namun, kenaikan inflasi saat ini disebabkan oleh dua alasan, yaitu karena inflasi dorongan biaya dan inflasi meningkatnya permintaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gagasan Al-Makrizi untuk mengatasi masalah inflasi dengan cara membentuk Baitul Mal. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini yang membutuhkan kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan Departemen Keuangan, seperti kebijakan moneter bank sentral yang ketat dan kontrol pengeluaran pemerintah untuk mengatasi inflasi. Bank sentral biasanya mengontrol jumlah uang beredar atau suku bunga sebagai alat untuk mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga harus memantau nilai tukar mata uang nasional. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.